Shalom, apa kabarnya hari ini yang di rumah, adik-adik? Tetap semangat ya, kita sudah memasuki bulan yang baru. Bulan apa? September. Tetap cinta Tuhan Yesus? Oke, tetap rajin berdoa? Iya, tetap semangat ibadah online-nya? Nah, karena kita sudah cinta Tuhan Yesus, sekarang kita mau datang di hadapan Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Kita sungguh-sungguh ya nyanyinya. Buat Tuhan Yesus, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami semua untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih buat segala berkat kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, siapa yang hari ini sukacita? Wah, semua sukacita ya di rumah ya. Meskipun ibadahnya online, tetap semangat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Kita bangkit berdiri ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada
sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kok kayaknya ada yang belum semangat ya di rumah ya? Ada yang masih ngantuk? Ada yang masih mau bobo? Enggak ya? Kita puji Tuhan, tetap semangat meskipun online di rumah. Tapi Tuhan Yesus melihat kita dan melihat hati kita. Kita lakukan lagi ya firman Tuhannya dengan semangat dan bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Nah, biar semangat. Ayo, kita mulai. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Sekarang kita sudah bersuka cita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita di rumah ya, yang mau tetap cinta Tuhan Yesus. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba, angkat tangannya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Ayub 22 ayat 22b. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayub 22 ayat 22b. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita ketemu di minggu ini sama Bu Diana ya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang ayat masnya. Kita juga sudah berdoa. Teman-teman, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini, minggu ini, atau tepatnya bulan ini, nanti kita akan belajar tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Nanti teman-teman bisa belajar bersama dengan tante-tante yang lain ya. Untuk minggu ini, minggu pertama di bulan di September ini, kita akan belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Nanti seperti yang tadi sudah disampaikan ayat masnya ya teman-teman. Ayat masnya ada di Ayub 22 ayat 22b. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Nah teman-teman, tentang perumpamaan ini nanti bahannya ada di Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nanti bisa dilanjutkan dari ayat 18 sampai yang ke 23. Nah, teman-teman di situ diceritakan di Matius 13 itu, di sana diumpamakan ada seorang penabur yang akan menanam benih. Nah, teman-teman, pada suatu hari penabur ini pergi ke ladangnya. Dia hendak menabur benih yang akan ditanam. Nah, teman-teman, di saat dia menabur, benih-benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung-burung. Nah, ini juga seumpama dengan firman Tuhan yang ditaburkan, firman Tuhan yang diberitakan, tapi teman-teman tidak mendengarkan. Teman-teman asik bermain sendiri, teman-teman tidak memperhatikan. Jadi firman Tuhannya dicuri sama iblis, teman-teman. Nah, begitu juga dengan penabur ini. Dia menaburkan dia menaburkan benih, dan benih itu jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dimakan burung, seperti itu ya teman-teman. Nah, dan lagi ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kalau tanah berbatu-batu, itu ada tanahnya sedikit. Ada tanahnya tapi cuma sedikit ya teman-teman, tidak banyak, tapi lebih banyak batu-batunya. Benih ini bisa tumbuh menjadi tanaman kecil gitu. Nah, setelah itu kena sinar matahari, kena angin yang kencang, dia layu dan mati. Seperti juga kalau firman Tuhan yang ditaburkan jatuh ke tanah hati kita yang berbatu-batu. Nah, teman-teman
Seumpama teman-teman mendengarkan firman Tuhan, tapi teman-teman tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman ada duduk di situ, ada melihat tayangan, tapi pikirannya teman-teman ada di mana-mana. Teman-teman ingat, wah ini hari Minggu, pasti filmnya bagus, permainan-permainannya juga pasti ada yang baru. Nah seperti itu. Jadi firman Tuhan hanya lewat begitu saja, tidak berakar dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhannya hilang. Begitu juga teman-teman, ada lagi perumpamaan lagi, benih yang jatuh itu tidak jatuh di tanah yang bagus, tapi jatuhnya di semak-semak duri, teman-teman. Wah, apa ya semak-semak duri itu ya? Nah, kalau di tanah, itu kan ada rumput-rumput itu loh, teman-teman. Nah, itu dia jatuh bersama dengan rumput-rumput yang ada di situ. Ya, tumbuh bersama dengan rumput-rumputnya. Rumputnya semakin hari semakin besar. Benih yang ditanam tadi menjadi kecil, tidak bisa bertumbuh secara bagus karena ada rumput-rumput yang lain, ada tanaman-tanaman liar yang lain, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini artinya firman Tuhan yang ditaburkan ke teman-teman jatuh, tertanam dalam hati teman-teman, tapi teman-teman tidak melakukannya. Teman-teman hanya sudah biar saja, pulang selesai dari menonton ini ibadah online, teman-teman bermain dengan teman-teman yang lain, lalu ada teman-teman yang mengajak teman-teman berbuat yang tidak baik, berbuat satu kesalahan. Yuk kita kita mau ambil itu, yuk kita mau curi saja mainannya teman kita. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman mengikutinya. Nah, itu namanya benih yang jatuh itu di semak-semak. Jadi benih itu tidak tertanam dengan baik, malah benih itu hilang begitu saja. Padahal kita tahu ya, kalau yang berbuat tidak baik itu Tuhan marah, Tuhan tidak suka, teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, benih itu jatuh di tanah yang subur. Di tanah yang subur, tanah yang sudah dipersiapkan, tanah yang sudah diberi pupuk. Lalu benih itu jatuh di situ, benih itu akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, teman-teman. Dan akan bertumbuh, semakin bertumbuh, dan nantinya akan menghasilkan buah, menghasilkan hasil yang baik. Seperti itu juga dengan firman Tuhan yang disebarkan firman Tuhan yang disampaikan, teman-teman mendengarkan dengan baik, teman-teman mau menanamnya dalam hati, menyimpan dalam hati, lalu firman Tuhan itu akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau menghidupi firman Tuhan itu dengan taat. Misalnya taat kepada siapa? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, selalu berbuat baik, tidak suka rewel-rewel, tidak suka yang tidak baik, tapi teman-teman tetap melaksanakan firman Tuhan. Nah, teman-teman, itulah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan benih yang tadi Budiana ceritakan itu seumpama firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru teman sekolah minggu, guru-guru teman-teman di sekolah minggu, di ibadah online, atau saat di sekolah juga biasanya ada ada ibadah singkat seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman simpan dalam hati teman-teman berikan tanah yang paling subur di hati teman-teman, pasti akan bertumbuh dengan baik. Ya, demikian ya firman Tuhan. Nanti firman Tuhannya sampai di sini, nanti teman-teman bisa belajar lebih lagi ya di bahan yang sudah Budiana sampaikan tadi di Matius 13 ayat 1 sampai 9, dengan dilanjutkan lagi ayat ke-18 sampai 23. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu setia mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami yang paling subur. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu memohon dan berdoa kepada-Mu untuk kami boleh mempunyai hati yang subur, mempunyai Roh Kudus untuk kami dapat menghidupi firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati teman-teman kami semuanya, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, baik itu guru sekolah minggu, guru-guru kami di sekolah. Lindungi semuanya Tuhan dari pandemi yang ada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, tugasnya teman-teman minggu ini tidak sesuai dengan tema yang seperti biasanya diberikan sama guru-guru sekolah minggu yang lain ya, teman-teman guru-guru sekolah minggu yang lain. Nah tugasnya kali ini Tuhan, kita mau belajar menghidupi firman Tuhan. Kita mau belajar melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana Budiana caranya? Oh iya, kita akan belajar memberikan yang terbaik. Kita akan Ya selama ini kita ibadah tatap muka kan ada selalu persembahan ya teman-teman. Nah di situ nanti kita akan belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau di ibadah tatap muka kita membuatnya amplop ya teman-teman. Kita membuat amplop. Tapi kalau sekarang Budiana mau ajak teman-teman membuat kotak. Ya, kotaknya ini bisa dari apa saja. Bisa dari bekas dus susu atau dari kotak apa saja. Atau kalau tidak ada kotak boleh pakai kaleng teman-teman. Kaleng biskuit. Nah teman-teman bisa pakai itu juga. Nanti dihias secantik mungkin, sebagus mungkin ya. Nanti dihias. Lalu jangan lupa ya, dikasih namanya, lalu kelasnya apa ya. Nah nanti teman-teman akan diberitahu oleh guru-guru sekolah minggu teman-teman. Nanti akan dijapri lewat WA grup yang ada ya teman-teman. Nanti yang terutama tugasnya teman-teman adalah membuat kotak persembahan seperti ini. Budiana sudah buat juga. Nanti Budiana juga mau pakai ya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih teman-teman. Oh ya teman-teman, yuk kita lihat dulu tayangan kreativitas teman-teman di minggu-minggu yang lalu. Yuk selamat menyaksikan.